A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ustadz Farhan selaku pengasuh santri Pondok Pesantren Baitul Quran, dan para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, dari rahmat terkecil hingga rahmat yang terbesar, hingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa pula sholawat bermahkotakan salam seraya kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baiklah, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Novel Fadilah, dari kampus UIN. Ingin menyampaikan sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktu Anda, mengganggu aktivitas kalian, mengganggu belajar kalian ya. Sini saya ditugaskan, insya Allah ingin menyampaikan sedikit nasihat yang insya Allah berjudul menuntut ilmu. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada mahfuzot, tahu kan mahfuzot? Kata mutiara bahasa Arab yang berbunyi, barang siapa yang tidak merasakan perihnya menuntut ilmu atau belajar, maka kita harus merasakan yang namanya perihnya kebodohan. Nah, paham nggak dari kata-kata itu? Nah, jadi barang siapa yang tidak belajar gitu ya, yang tidak merasakan pahitnya, kayak kita sekarang jadi siswa, jadi santri, lagi pahit-pahitnya belajar. Nah, ntar insya Allah kita kalau sungguh-sungguh ke depannya tidak akan merasakan yang namanya kepahitan ya. Karena kalau orang yang bermalas-malasan sejak usia sekarang kita ini, sudah tua nanti baru kerasa ya, baru perih. Nah, di sini juga ada bagian-bagian untuk menuntut ilmu. Yang pertama ada niat. Nah, yang pertama itu semuanya karena ada niat. Sebab niat itu inna amalu binniat. Setiap pekerjaan harus diniatkan. Nah, kita belajar juga harus diniatkan kepada Allah. Jangan melenceng niatnya. Jangan kita belajar hanya untuk dilihat orang, hanya untuk mendapatkan gelar yang panjang. Kita niatkan pada Allah ya. Belajar di pondok, apa kita niatnya ke pondok ini datang untuk belajar. Maka dari itu luruskan niat kita ya, untuk belajar karena Allah, lillahi ta'ala. Insya Allah kalau semuanya diniatkan lillahi ta'ala, akan lurus ya, akan benar. Nah, contohnya mau ke masjid juga diniatkan ke masjid, niatnya itu apa? Niatnya disuruh ustadz apa dari kita sendiri? Nah, itu yang harus diperbaiki oleh kita. Nah, saya nih ke masjid karena disuruh ustadz misalkan, beda ya, karena niat itu di kolbu. Apa makna kolbu? Hati. Laisa kalbu. Kalau kalbu anjingnya. Jadi kalau niat kita lurus, insya Allah kedepannya benar. Nah, yang pertama niat. Yang kedua itu menuntut ilmu itu jangan sungkan untuk bertanya. Nah, kita yang masih mencari ilmu, kita siswa, santri, jangan sungkan untuk bertanya kepada ustadz, kepada para alim, ulama ya. Karena ada peribahasa, orang yang mendekati, orang yang bersahabat dengan tukang parfum, maka akan kecipratan wanginya. Kita jangan sungkan untuk bertanya ke ustadz, karena orang yang malu bertanya akan sesat di jalan ya. Diniatkan, terus jangan lupa bertanya. Kemudian yang ketiga, jangan sombong.
Nah, kita udah belajar nih, misalkan udah belajar, udah mendapatkan ilmu, jangan sombong. Jangan tanamkan di diri kita itu sifat sombong. Jangan ingin cuman dilihat orang. Tujuan kita sekolah apa misalkan? Ingin mendapatkan gelar sarjana misalkan, gelar dokter. Ada yang sampai 2 lembar misalkan ya, ininya gelarnya hanya untuk dilihat orang. Banyak itu di kuliah yang kayak gitu ya, yang 4 tahun 5 tahun hanya untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan jabatan saat kerja. Nah, kita jangan kayak gitu. Kita belajar untuk kita bekal besar, udah besar nanti kita amalkan gitu ya. Nah, setelah sombong itu setelah jangan sombong, ada amalkan ilmu. Nah, apa amalkan ilmu? Kita dari kecil, dari sekarang yang tadi diniatkan, kita belajar, bertanya, jangan sombong. Ketika kita udah punya ilmu, jangan lupa diamalkan ya. Karena Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, barang siapa yang mengajarkan pada saya satu huruf, itu disebut sama Ali bin Abi Thalib seorang guru. Nah, maka kita walaupun punya sedikit ilmu, tapi jangan malu untuk mengasih ke teman-teman kita, ke saudara kita, ke orang tua ya. Misalkan habis belajar, aneh mau ngajarinnya juga bingung, misalkan punya segini doang ilmu, punya sedikit. Jangan, justru yang kita telah pelajari harus diamalkan. Biar apa? Biar barokah ya. Beda kalau udah barokah, insya Allah lillah. Kemudian niat bertanya, terus jangan sombong. Jangan sombong, udah banyak ilmu diamalkan. Setelah udah diamalkan, belajar, nah baru baca doa. Jadi kalau misalkan kita habis belajar, kita habis dari majelis-majelis ilmu, majelis taklim misalkan ya, jangan lupa doa. Misalkan kita habis sekolah pagi, itu jangan lupa doa. Karena apa? Karena di setiap majelis ilmu itu didatangkan, kata sahabat Nabi, didatangkan oleh para malaikat. Jadi kalau kita belajar sudah diniatkan karena Allah, kita berdoa, jadi malaikat tinggal mengaminkan saja. Nah gitu, itu ciri-ciri itu jenis-jenis yang untuk menuntut ilmu ya. Nah, ada yang bertanya sampai sini, aneh seangkatan sama Ustadz Tegar, CS sama Ustadz Farhan tadi jadi pondok, mau sharing-sharing nggak sekalian apa gitu? Kuliah UIN tahu nggak? Di Palima ya, ada orang Serang di sini. Orang dekat Palima, nah di situ. Atau ada kakaknya, siapanya, saudaranya, temennya yang di UIN itu aneh di situ. Ya, ada yang mau bertanya nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja gitu. Kalau mau nanya mah, mau langsung ke kamar juga, mau langsung belajar. Jurusan komunikasi. Ya, aneh semester 2 jurusan komunikasi, Fakultas Dakwah. Makanya ini aneh itu sekarang lagi UAS. Ada satu MK itu pelajar ya. Ada satu pelajaran kalau di pondok. Namanya pelajaran retorika dakwah. Jadi UAS saya itu disuruh terjun ke pondok kayak gini. Nah, sedangkan yang ya udah aneh dekat sama Ustadz Tegar, ya udah sekalian kesini gitu. Nah, gitu. Jadi lagi ditugaskan dengan dosen. Sama teman-teman juga ke pondok mana. Ada yang di sebelah, ini apa namanya? Iya, langsung. Ada yang bertanya lagi? Ya, ini orang Serang, Cipocok. Ada orang Cipocok. Dekat Palima. Orang sini ya rata-rata ya. Ini orang Cipocok. Dekat Palima, dekat KP3B gitu. Apa tujuan kalian ke pondok ini? Untuk menuntut ilmu ya. Ada yang selain orang Serang, selain orang Banten di sini. Ada dari luar Serang, dari luar Banten, pasti ada ya. Nah, itu jangan putus asa. Jangan, wah enak dia mah orang deket, jangan. Karena ada mafuzat juga, utubil ilma walau
walau bisin. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina ya. Sejauh-jauhnya sampai negeri Cina, Amerika kita tuntut. Nggak apa-apa masih di luar Serang, masih di luar Banten ya. Belajar intinya, belajar di pondok. Aneh juga lulusan pondok, nama Ustaz Farhan, nama Ustaz Tegar. Sekarang ntar kuliah, kerja. Nah, diniatkan dalam hati ya. Semua diniatkan karena Allah, minta berkahnya kepada Allah, minta rahmatnya. Insya Allah hidupnya berkah. Sudah cukup sekian dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah.